Hai, salam stroker harus bahagia. Ya Bapak Ibu, hari ini saya membuat konten ya karena ada pertanyaan yang lebih baik saya jawab melewati video ini ya. Dan kadang-kadang saya bingung juga mau apa yang mau saya bicarakan gitu ya. Tapi kadang-kadang saya membuat video atau konten itu karena ada dorongan atau pertanyaan yang pertanyaan itu menjadi trigger ya, menjadi triggernya, dan akhirnya saya bisa membuat video ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, terus optimis, semangat untuk menjemput pulih ya. Ini mohon maaf, sengaja video kali ini saya kamera sampai di bawah ya, dan pas cukup di kepala saya. Mudah-mudahan nyaman untuk melihatnya. Nah, ini saya ingin menyampaikan ada beberapa pertanyaan. Sore ini kebetulan ada dari subscriber Stroker Harus Bahagia ini yang baru ya. Ini dari Bapak Asharul Yusri, ada di Pekanbaru. Nah ini, salam kenal Mas, saya Asharul Yusri, stroker dari Pekanbaru. Ya, beliau terkena serangan stroke itu di subuh ya, tanggal 23 Mei 2023. Akhirnya sudah lebih setahun berarti ya, 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, artinya 1,5 tahun. 2023 23 Mei sekitar pukul 3.04 pagi subuh, kena sebelah kanan. Nah, yang Bapak Asrul ini permasalahan adalah tangan belum bisa diangkat. Saya minta sebetulnya kalau ada video Pak Asrul ya, tangan belum bisa diangkat, mungkin begini kali ya, belum bisa diangkat, berat ya, jari mencekram mungkin ya, begini kali ya, mencekram begini ya, belum, tidak bisa mencekram dan nggak bisa membuka. Dan sampai saat ini jalan masih menggunakan tongkat, katanya nggak berani lepas karena sering jatuh. Waduh, Pak Asrul, usahakan tetap menggunakan tongkat, yang pasti Bapak jangan sampai jatuh. Tapi Bapak di sini tidak menjelaskan Bapak iskemik, penyumbatan atau hemoragik, pecah pembuluh. Tapi setidaknya usahakan jangan sampai jatuh ketika kita menjadi seorang pasca stroke. Aduh, saya 2 kali jatuh itu pun karena saya naik sepeda ya, karena kondisi tangan kanan, dan saya waktu itu keseimbangan ada di kanan. Akhirnya waduh, pasrah, saya akhirnya jatuh. Tapi saya jatuhnya saya juga pernah jatuh dari kursi karena kursinya kecil, akhirnya pluk. Tapi ya karena saya pernah belajar bagaimana menjatuhkan diri, belajar bagaimana saya mengendalikan ketika saya jatuh, akhirnya saya bisa. Yang penting kepala jangan sampai bentur lagi ya Bapak ya. Kepala jangan kena bentur karena kepala kita ini sudah error, sudah cacat. Hati-hati Bapak, jangan sampai jatuh. Ya. Masih kuat karena pakai tongkat atau dipapahi istri atau anak. Luar biasa, keluarga memang sangat mendukung ya Pak Asrul ya. Pak Asrul memang di beberapa video saya bagikan bahwa stroke kita memang berbeda-beda ya Pak ya. Tangan belum bisa diangkat bagaimana. Nah, dulu juga waktu awal 2-3 bulan tangan saya juga masih gini. Jadi yang ngangkat itu bukannya tangan, tetapi ini nih, apa nih nama ini? Apa sih namanya, dada ya? Otot dada belikat gini. Jadi ya gitu. Nah,
Ada beberapa teman saya juga bertanya bagaimana cara melatih mengangkat tangan. Nah, ini juga saya bacakan dulu sebelumnya. Ini dari Ibu Yuliani, stroker Lumajang. Halo Ibu Yuliani. Ini juga baru sore ini, dan salam kenal Pak Andreas. Assalamualaikum, saya stroke seperti Bapak. Saya selalu melihat video Bapak. Saya stroke hampir 6 bulan. Saya sudah bisa jalan. Wah, puji Tuhan. Tapi masih berat kaki. Betul Bu, sama. Saya juga berat kaki Bu. Sampai ini berat ini. Apalagi kalau cuaca lagi dingin, kaku dan berat pasti ya. Tangan belum bisa diangkat. Nah, ini masalahnya. Kebanyakan tangan belum bisa diangkat. Mohon solusinya nggih Pak. Oke, terima kasih. Ini Bu Yuliani, stroker dari Lumajang, Jawa Timur. Bertanya, Bapak minum obat apa? Obat yang saya minum sampai saat ini adalah amlodipin ya, obat darah tinggi yang 5 mg, dan saya minum vitamin B1 dan B12, atau kalau enggak ya saya bukan iklan ya, tapi ini saya minum Neurobion Forte. Kalau kondisi badan saya capek atau kaku, saya menggunakan itu. Lumayan, pakai itu kaku-kaku saya hilang. Apalagi kalau cuaca dingin gini ya. Nah, Pak, saya ingin sembuh seperti Bapak, bisa aktivitas normal. Saya juga ikhtiar sambil beli sepeda statis. Weh, mantep Pak. Mantep Ibu, Bu Yuliani. Tapi yang murah-murah nggak apa-apa. Paling penting Ibu bisa genjot. Nah, malam ini juga saya akan membagikan berlatih kaki ya, Pak Asrul tadi ya. Untuk melatih kaki ini. Dulu awal saya kena dampak stroke, saya melatih adalah dengan diangkat kaki. Nah, ini menggunakan kursi seperti ini ya. Coba sebentar. Oh ya, menggunakan seperti ini, diangkat kaki. Ini kaki yang sehat, bergantian. Satu, dua. Nah, ini diangkat bergantian ya, sambil duduk. Kalau yang belum kuat, kakinya bergantian agar ini ya, bergantian. Jadi duduk lurus, tempat duduk atau di tempat tidur yang nyaman, berlatih bergantian. Nah ya, ini sengaja saya shoot untuk kaki. Nah, kemudian juga melatih berdiri. Ini melatih berdiri ya, pastikan di kursi yang aman dan nyaman. Kalau perlu di tempat tidur, kalau perlu belum kuat dibantu oleh suami istri atau anak ya, dipegang ya. Nah, ini kaki nggak kelihatan ya, bukan dirapatkan ya, sekitar sejengkal lah ya. Ini terus dari duduk berdiri, sip ya, duduk berdiri, duduk lagi pelan, iya ya, terus berdiri pelan-pelan turunnya. Nah, jangan ikutin saya, gini aja biasa tangannya. Iya, berdiri, iya ya. Nah, itu sama. Kalau mau sudah kuat ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kaki yang lemah itu ada di belakang, kaki yang kuat sehat ada di depan. Nah, ini nggak kelihatan memang. Latih. Nah, kalau udah kuat gitu, berdiri, duduk. Pastikan tempat duduknya yang nyaman. Duduk. Nah, gitu.
ya, apa namanya, berlatih ya 8 kali 8 kali. Kalau belum kuat, kaki lemah di belakang, yang sejajar aja ya Bapak Ibu ya, yang sejajar cukup ya. 1, yes, 2. Nah ya, itu saja yang pasti, berlatih dulu untuk penguatan kaki. Nah kemudian bertanya untuk tangan. Untuk tangan agar bisa naik, bisa ke atas ya. Ini nggak kelihatan ya, tapi lurus ya ke atas ya. Menggunakan tongkat. Ini tongkat Shaolin. Ya. Nah ini tangan yang lemah, ikut pegang, usahakan kencang, megang kencang, naik. Yes. Sampai selesai, itu bayangannya ada. Tuh ya. Nah begini, pakai paralon atau pakai gagang sapu ya. Nah kalau nggak ada paralon, gagang sapu, lurus. Nah iya. Nah kalau Bapak Ibu sudah kuat ya, bisa melakukan lebih enak ya. Tapi memang saya sekali lagi, memang motorik yang terdampak pasca stroke setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang motoriknya kena sehingga, mohon maaf, tangan pingsan. Maksudnya ini betul-betul jari tidak bisa buka, tapi harus dilatih tetap. Saya bilang tangan jadi pingsan ya, jari pingsan ya. Nah gini, kalau saya puji Tuhan saya sudah bisa ya. Nah seperti itu, Bapak gunakan ini sama 8 kali 3 sesi. Iya, 8 kali, istirahat dulu, 8 kali lagi sampai 3 kali ya. Lakukan pagi, siang, dan sore. Nah untuk merangsang jari gunakan ini ya. Nah saya menggunakan ini, saya ketika nonton film, nonton TV atau apapun saya menggunakan, selalu digerakkan sembari digerakkan. Tapi kelihatan kan masih kaku tuh tangan saya, masih kayak robot ya. Ya seperti itu. Bapak Ibu memang harus dilatih ya. Jadi demikian jawaban dari saya Andreas. Usia pasca stroke saya 2 tahun 3 bulan. Hari ini tanggal berapa nih Bapak Ibu? 30 ya, 13 hari. 2 tahun 3 bulan 13 hari ya. Demikian, salam dari saya, salam stroker harus bahagia. Oke, Tuhan memberkati.